alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Alhamdulillah jamaah MQ pagi semua, apa kabar? Semoga pada hari ini kita diberikan nikmat sehat yang afiat, nikmat sehat yang membawa taat, nikmat sehat yang disertai dengan syukur yang berlimpah. Karena sehat itu tidak mudah, sehat itu tidak murah, sehat itu bukan biasa-biasa saja, sehat itu adalah sebuah hasil yang luar biasa yang Allah ciptakan lewat tatanan tubuh yang begitu teratur dan begitu presisi. Masya Allah, kalau dipelajari tubuh kita itu rumit teman-teman. Nah, karena kita sudah biasa berbicara, sudah biasa melihat, sudah terbiasa bergerak dan sebagainya, karena dianggap suatu hal yang biasa, maka jarang sekali lantunan syukur tercurah dalam hati kita. Nah, pada pagi hari ini, alhamdulillah sesuai dengan permintaan banyak pihak, bagaimana ketika saya dulu sempat membuat video ya tentang seorang pasien dan seorang ayahnya, di mana dalam kondisi kritis saat itu, ternyata Allah berikan kejadian yang luar biasa. Menurut saya sih luar biasa, menurut saya, pengalaman sebagai seorang dokter bedah. Karena menangani pasien-pasien yang kalau kita lihat dengan tanda-tanda, maaf Neng, Pak Dokter, terus terang Neng ya, nggak apa-apa Neng ya, dengan tanda-tanda yang disebut dengan triage of death, yaitu tanda-tanda kematian, di mana tanda-tanda itu sudah ada pada pasien, hampir semuanya pasien itu tidak bisa terselamatkan. Nah, ada fenomena yang unik menurut saya dan luar biasa. Sesuatu yang sangat sulit ternyata menjadi sangat mudah. Saya pengalaman sebagai seorang dokter bedah, di pengalaman di kamar operasi, di IGD dan di ICU juga, sehingga bisa membedakan kasus-kasus yang memang berat dan dimudahkan, dan kasus-kasus yang berat memang akan berat selanjutnya begitu. Nah, sahabat-sahabat semua, jadi salah satu kata kunci dari mudahnya pertolongan Allah bagi kesembuhan diantaranya adalah syukur. Nah, sebelum kita wawancara dengan anak angkat saya, nggak apa-apa diangkat ya. Assalam. Udah hampir seusia dengan anak saya, Teh Pak Satria. Jadi saya akan cerita dulu nih mengenai apa itu syukur. Jadi sahabat-sahabat semua, syukur itu adalah limpahan, ungkapan dari rasa terdalam. Ungkapan adanya penghargaan atas sesuatu yang telah ia sadari, yang telah ia terima. Gitu ya. Jadi kuncinya rasa syukur itu adalah menerima apa kejadian atau menerima peristiwa atau menerima dalam bentuk benda dan lain sebagainya sebagai sesuatu yang berharga bagi dirinya. Karena kalau misalnya menerima sesuatu yang tidak berharga, jarang dia bersyukur, begitu ya. Izin saya sampaikan sedikit pendahuluan sebelum masuk ke dalam sesi diskusi, begitu ya. Baik sahabat-sahabat semua, jadi sebetulnya banyak sekali terkait masalah kesembuhan ini. Ketika seseorang masuk dalam keadaan sakit, dalam kondisi sakit, ya, maka umumnya yang terpikir adalah obat, yang terpikir adalah rumah sakit, yang terpikir adalah dokter, yang terpikir adalah sarana-sarana kesehatan lain. Sedangkan kalau kita perhatikan, sejak kita dilahirkan, sejak kita dikandung di dalam tubuh ibu masing-masing, di dalam rahim, begitu ya, maka sejak bulan keempat, ya, tubuh kita ini Allah tiupkan ruh. Dan sejak saat itulah manusia bukan hanya terdiri dari jasad. Ya, sehingga apapun yang terjadi pada diri manusia, mau sehat, mau sakit, ada unsur ruh dan unsur jasad itu selalu berdampingan, selalu menyatu. Ketika peristiwa sakit sekalipun, kebanyakan hanya
berkonsentrasi pada unsur jasad. Ya kan? Rata-rata seperti itu. Saya pernah melakukan survei. Ibu bapak, apa yang terpikir pertama kali ketika ibu bapak nyeri kepala? Yang terpikir adalah ternyata obat. Muncullah di sana nama-nama obat-obat tertentu. Yang kedua adalah dokter. Yang ketiga adalah sarana kesehatan. Yang keempat lain-lain. Artinya sahabat-sahabat semua, ketika kita tidak menyadari bahwa tubuh kita itu dijadikan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dan terus dipergantikan sel-sel di dalam tubuh kita itu tuh. Saat demi saat, sel leukosit, sel tentara di dalam tubuh kita itu rata-rata diganti tiap 12 hari. Sel mukosa, sel yang ada di lidah, sel yang di bibir, yang ada di usus, rata-rata 2 minggu itu diganti. Sama siapa? Sama Allah diganti, Masya Allah. Tanpa kita minta, tanpa kita sadar, tanpa kita tahu. Artinya sahabat-sahabat semua, tubuh kita ini diciptakan Allah dan dipelihara oleh Allah. Nggak mungkin Allah nggak tahu apa yang terjadi dalam tubuh kita. Nggak mungkin Allah tidak tahu apa yang terjadi, yang terganggu di dalam kepala, di dalam jantung, di dalam paru-paru. Nggak mungkin Allah nggak tahu. Dan yang kedua, setiap kejadian pasti itu terjadi atas izin Allah. Sehingga ketika ada peristiwa sakit di dalam diri manusia, ya, sangat tidak mungkin kalau Allah tidak tahu. Artinya, ketika kita berusaha ingin sembuh sekalipun, maka unsur jasad kita sempurnakan. Datang ke dokter pakai obat yang paling bagus, pakai teknologi yang paling bagus, sebagai ikhtiar kita bagi tubuh terbaik yang telah Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk, dan Allah sempurnakan dengan sebaik-baiknya pemeliharaan. Tapi yang sering dilupakan, bagaimana kita meminta kepada Allah, Allah yang menguasai tubuh kita, Allah yang menguasai penyakit, dan sekaligus Allah yang menguasai obatnya itu ada di mana. Unsur kolbiyah itu yang sering dilupakan. Kapan kira-kira ingat doa? Punten ya, ini pada umumnya. Kapan kita ingat pada doa? Kalau saya lihat di sinetron, biasanya ada seorang yang kecelakaan atau orang yang sakit, masuk ruang IGD, masuk ruang operasi, begitu ya. Kapan ingat ke Allahnya doanya? Pertama kali ketika masuk, Bu kita doa ya. Yang kedua, ketika orang itu sudah menyerah dan nggak bisa apa-apa. Datang seorang dokter, nemuin pasiennya dan keluarganya. Pak, Bu, kita udah berusaha, namun Tuhan menentukan lain, cuma doa yang bisa menyelamatkan, kan gitu ya. Jadi doa itu bukan aksesoris. Doa itu semestinya terlandun ketika kita akan berikhtiar, ketika kita akan usaha. Ya Allah, pilihkanlah dokter terbaik, pilihkanlah kesembuhan terbaik, pilihkanlah obat terbaik bagi tubuh yang telah Engkau ciptakan dengan sebaik-baiknya penciptaan, bagi tubuh yang telah Engkau pelihara tanpa henti. Sesungguhnya Engkau tahu di bagian tubuh mana yang terganggu. Sesungguhnya Engkau tahu dokter mana yang menjadi perantara kesembuhan yang Engkau berikan. Dan sesungguhnya Engkau paling tahu obat mana yang paling berkhasiat, yang kemungkinan menjadi wasilah kesembuhan pada diri ini. Jadi, ada aspek jasadiah, ada aspek kolbiah di sana, sahabat-sahabat semua. Sayangnya kadang-kadang kebanyakan tidak yakin. Tidak yakin atas bagaimana istighfar itu bisa membuka pintu kesembuhan. Bagaimana syukur itu bisa membuka pintu kesembuhan. Kunci pertama, ketika kita ingin sembuh, ketika kita ingin mendekatkan diri kepada yang menyembuhkan, pertama adalah ridho. Kenapa? Ridho itu pembuka pintu solusi. Nggak mungkin orang itu bisa melakukan ikhtiar dengan baik kalau dia itu tidak menerima keadaannya. Jadi sahabat-sahabat semua, kunci pertama adalah ridho. Ridho itu adalah gerbang dari solusi. Ridho artinya apa? Menerima keputusan Allah. Apa yang terjadi ketika ridho dalam otak manusia? Ketika manusia, ya Allah, terima kasih, saya ridho menderita sakit seperti ini, nyeri kepala. Maka yang terjadi adalah 80% otak kita itu akan fokus pada solusi. Oh, mana ya obatnya? Kira-kira mana? Nggak apa-apa. Itu kan artinya
Artinya ikhtiar jasadiah juga jalan. 80% orang yang ridho, 80% otaknya akan fokus pada solusi. Tapi sebaliknya, bagi orang, kenapa nyari kepala lagi? Kemarin udah nyari kepala, ini pekerjaan lagi banyak, ini deadline udah terkejar, udah nyari pakai kepala lagi. Nyari pakai kepala. Apakah ada solusi pada orang seperti itu? Ada, cuma porsinya cuma 20%. Iya, mana obat? Artinya dia berobat sambil marah-marah seperti itu. Tapi kalau orang yang ridho, ya Allah, engkau titipkan kepala kepada saya, umur saya misalnya sekarang udah 50 tahun, ya Allah, jarang sekali ternyata sakit kepala. Baru hari ini sakit kepala, ya Allah, terima kasih. Selama 50 tahun engkau titipkan kepala kepada saya, dan engkau ingatkan saya punya kepala pada hari ini. Terima kasih, ya Allah, engkau ingatkan dengan sakit ini. Ya Allah, izinkan saya untuk ikhtiar untuk makan obat. Artinya, beda antara orang yang ridho dengan orang yang enggak. Oke ya, sahabat-sahabat semua. Nah, setelah ridho, kenapa kita mesti ridho? Karena kalau kita perhatikan, ya teman-teman, yang terbaik menurut versi manusia belum tentu yang terbaik menurut versi Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, "Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum." Boleh jadi, ya, kamu membenci, kamu tidak suka, kamu tidak nyaman dengan sesuatu, padahal itu baik bagimu. Boleh jadi Allah menitipkan nyeri kepala, padahal saat itu Allah ingin menyelamatkan supaya kita tidak pergi ke suatu tempat. Boleh jadi kita tidak menyukai akan adanya suatu sakit yang mesti operasi, padahal melalui operasi itu Allah ingin selamatkan dari musibah yang lebih besar. Atau dengan sakitnya itu Allah, kalau kata ya, hapuskan dosa-dosa yang tidak pernah tertaubati dan yang tidak terhapus oleh hal-hal lain. Maka Allah bersihkan dengan sakit. Bisa ya sampai di sini ya. Jadi ketika kita ingat surat Al-Baqarah ini, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal tidak baik menurut versi Allah. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Artinya pengetahuan kita tentang dimensi, contoh dimensi waktu. Saya sekarang ada di sini, saya tidak tahu 20 menit kemudian ada di mana, atau saya tidak tahu 2 tahun kemudian akan seperti apa dan di mana. Pengetahuan Allah amat luas, termasuk dimensi waktu yang belum kita ketahui. Kita sifatnya hanya prediksi. Jadi sahabat-sahabat semua, dengan adanya penyadaran ini, maka kita itu akan lebih menerima, termasuk peristiwa sakit. Ya Allah, engkau takdirkan sakit seperti ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pemikiran di dalam kita, di dalam diri kita, ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan membahas masalah syukur. Jadi syukur itu sebetulnya adalah bagian setelah kita itu menerima. Menerima dari apa? Dari ridho, dari rela gitu ya. Syukur atas apa? Ketika sakit kepala, ya Allah terima kasih sakit kepala. Tangan nggak sakit, bibir nggak sakit, napas masih bisa, jalan masih bisa. Oh ternyata jantung saya masih berdenyut, ya Allah. Yang nyerinya kepala, jangan sampai karena nyeri kepala hilang. Seakan-akan nikmat kita itu semuanya. Inilah yang disebut gagal fokus. Sakit gigi satu seakan-akan dunia kiamat. Sakit gigi satu seakan-akan kepala pecah. Padahal kalau kita lihat organ di dalam tubuh kita begitu banyak yang masih bisa kita syukuri. Ketika nyeri kepala, maka tangan kita masih bisa bergerak. Usus kita masih jalan, jantung masih berdenyut, otak kita masih bisa mikir, mata masih bisa melihat. Apakah itu bukan nikmat? Artinya, kalau kita hanya fokus pada bagian yang sakitnya saja, maka kecil kemungkinan lantunan syukur ada di dalam diri kita. Artinya, sahabat-sahabat semua, kita pikirkan jangan gagal fokus. Syukuri nikmat yang sangat besar, yang sangat banyak dibanding dengan sakit yang mungkin sedang diderita. Punten. Oh dok, kalau saya sakitnya, sakit misalnya semua, diabetes, kakinya kena, kemudian ginjalnya kena, kemudian juga matanya juga sudah mulai rabun. Apakah tidak ada syukur? Pasti ada.
Syukur atas nikmat sehat ketika dia misalnya dari mulai dilahirkan sampai usia 30 tahun, itu kan nikmat sehat. Syukur dia masih bisa bicara, syukur kita bisa masih ngomong, syukur masih bisa berpikir, syukur masih bisa berjalan, dan lain sebagainya. Pendek kata, sahabat-sahabat semua, tidak ada sesuatu pun peluang bagi kita itu untuk tidak bersyukur. Kalau kita lihat lagi dari segi waktu, teman-teman semua, ya. Kalau misalnya seseorang sakit, umur misal dia lahir tahun 2008, sekarang tahun 2000, lahir dia misal tahun 80, sekarang tahun 2022. Berapa sih waktu sakit? Apakah bertahun-tahun dia sakit? Belum tentu. 50 tahun umur dia paling sakit misalnya nyeri kepala, nyeri gigi, ya. Paling sehari, 2 hari, 3 hari, 2 hari. Kalau kita bandingkan mana waktu sehat dengan waktu sakit, mana yang lebih banyak? Tidak pantaskah kita untuk bersyukur? Jadi, sahabat-sahabat semua, syukur betul-betul ini menjadi bagian terpenting dalam pengobatan. Kenapa? Bagi Allah itu, janji itu sangat pasti. Innakallah tukhliful mi'ad. Ketika Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum, barang siapa kita bersyukur atas nikmat pendengaran, Allah titipkan nikmat pendengaran yang lebih baik. Ketika kita bersyukur atas nikmat penglihatan, maka Allah janji akan Allah tambahkan nikmat penglihatan yang lebih baik. Nggak mungkin Allah ingkar janji. Sehingga dengan syukur itu menjadi salah satu kunci pembuka pintu kesembuhan, pembuka pintu nikmat, termasuk diantaranya pintu nikmat untuk kembali sembuh. Nah, sekarang apa dampaknya ketika syukur, sahabat-sahabat semua? Ya, jadi ketika kita syukur ternyata banyak. Kalau kita lihat dari segi riset ilmiah, ada medical benefit, ada spiritual benefit, dan ada psychological benefit. Bagaimana orang yang bersyukur ternyata hatinya itu lebih tenang? Ya kan? Pada orang yang tidak menerima keadaan, kan salah satu kunci syukur itu adalah menerima ridho, ya. Kalau orang nggak ridho, nggak mungkin dia bersyukur. Ya kan? Hampir pasti itu. Jadi ketika dia ridho, maka dia menerima tuh. Misalnya peristiwa sakit. Ketika dia menerima, kira-kira lebih tenang apa enggak? Apalagi ketika dia bersyukur, ya Allah, ternyata yang sakit itu cuma gigi, terima kasih. Ternyata mata masih bisa melihat, mulut masih bisa bicara, telinga masih bisa mendengar. Apakah itu akan timbul ketenangan? Iya. Dibandingkan dengan, ya Allah, kenapa nyeri kepala lagi? Ini pekerjaan numpuk. Ini deadline, ini janji dengan klien, segala macam. Artinya, dia tidak ridho. Apakah ada syukur? Kemungkinan kecil. Apakah hatinya itu tenang? Kemungkinan kecil. Apakah jiwanya itu kira-kira bisa enak? Kemungkinan kecil, kayak gitu ya. Artinya, sahabat-sahabat semua, ketika syukur, maka ada psychological benefit di sana. Ketika syukur, ada spiritual benefit. Coba kita lihat, bagaimana orang yang bersyukur pengaruhnya terhadap sistem hormonal, terhadap jantung, dan sebagainya. Kajian ini sangat panjang, sahabat-sahabat semua. Nah, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi ya, bagaimana salah satu bukti. Sebetulnya ada bagi Allah, ya nggak perlu dibukti-buktikan seperti kita ini. Tetapi ini lebih ke arah cerita hikmah, begitu ya. Jadi sahabat-sahabat semua, syukur di sini mempunyai pengertian bagaimana dia mengubah dari suatu yang framingnya negatif, peristiwa sakit, peristiwa kecurian, musibah, bahwa di balik sesuatu itu pasti ada sesuatu hikmah yang justru hikmah itu kadang-kadang tidak diketahui pada saat kejadian. Pada saat kejadian yang di framing negatif, pasti di sana itu ada sesuatu yang Allah titipkan sebagai pengingat mungkin bagi diri kita. Ya. Nah, pada saat yang lalu, ini cerita pendahuluan ya. Beberapa saat yang lalu, saya membuat sebuah video tentang kisah seorang pasien, bagaimana pasien tersebut, Pak Dokter cerita dulu ya, salam ya, bagaimana pasien tersebut mulai masuk ke instalasi gawat darurat. Pasien saat itu umur 8 tahun, kalau nggak salah ya, salam ya, masih SD-nya. Masih SD begitu. Berapa Pak? 8 tahun, men. Betul, 8 tahun ya Pak ya, kelas 2 SD kalau nggak salah saat itu ya. Jadi pasien seorang perempuan
kemudian masuk ke IGD, kemudian dalam kondisi yang lemah saat itu. Kemudian saya lakukan pemeriksaan malam-malam itu ya Pak ya, dulu teh Pak. Iya, malam. Ya, malam-malam saat itu teh. Kemudian saya lakukan pemeriksaan, ternyata tekanan darah sudah turun, nadi sudah naik, napas sudah cepat. Diajak ngobrol juga susah dulu teh ya Pak ya. Susah. Komunikasi juga susah. Kemudian dilakukan pemeriksaan darah, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dan lainnya. Ternyata kemungkinan itu sudah ada bakteri yang menyebar ke seluruh tubuh. Dalam bahasa kedokterannya itu sepsis. Ketika diperiksa di perutnya, ternyata ada sesuatu. Perutnya itu sudah kembung. Jadi pada saat itu kondisi kegawat daruratan. Sehingga ketika diakses, dinilai, kemudian juga dilakukan monitoring saat itu ya, diberikan informasi segala macam. Ternyata ada kemungkinan saat itu ada usus yang bocor. Nah, saat itulah saya memperkirakan, punten ya Pak ya, saya terus terang ya Pak ya. Satu, wah ini mau udah hopeless. Udah hopeless artinya apa? Sudah ada tiga-tiganya dari tanda-tanda trias of death. Nadi sudah meningkat, kemudian sudah terjadi asidosis, kemudian kadar infeksi. Kadar infeksi itu kadar leukosit teman-teman di normalnya itu antara 5 sampai 10.000. Artinya kalau kadar tentaranya itu banyak banget, artinya di dalam sedang ada genting. Kadar leukositnya saat itu Pak Dokter masih ingat 32.000. 3 kali lipat di atas normal. Artinya saat itu keadaan tubuhnya itu sudah terancam, begitu ya. Nah, saat itu Pak, ini kemungkinan kejadian karena ada usus yang bocor. Ya. Nah, saat itu kemungkinan ini harus dioperasi. Nah, yang saya unik itu si Bapak pokoknya kayaknya mah dibilang operasi itu kayak tenang-tenang aja gitu ya Pak ya. Nah, makanya agak unik. Kira-kira apa yang membuat Bapak tenang kayak gitu, Pak? Ini saya perkenalkan ya. Ini saya perkenalkan, ini yang dulunya 8 tahun dioperasi ya. Ya, sama ayahnya namanya Assalam, kemudian sama ayah namanya Pak Satria. Boleh Ya. Pak berbagi cerita di sini? Ya. Assalam? Boleh, Neng? Boleh. Boleh ya. Apa Pak yang menjadikan diri Bapak saat itu kok tenang-tenang aja Pak? Padahal operasi itu saya terangkan. Operasi ini operasi bersiko antara hidup dan mati. Silakan Pak. Yang membuat saya tenang adalah adanya Allah. Jadi Adanya Allah Pak ya. Sadar dulu. Jadi kalau sadar kan nantinya bisa ingatan pulih. Ingatan pulih Pak ya. Kan kalau orang tua dulu juga sadar. Nah, iya, sadar itu iya. kan kita ingatan pulih. Nah, bahwa kita semuanya adalah milik Allah. Bapak tahu Pak, operasi saat itu bukan operasi yang ringan. Kalau saat itu belum tahu, tapi setelah pas dibawa tahu. Oh iya. Ya. Pas dibawa, pas saya dikasih tahu Pak ya, baru tahu bahwa itu bukan operasi biasa Pak ya. Iya. Gimana setelah tahu bahwa itu bukan operasi yang biasa, antara hidup dan mati Pak? Nah, sadar dulu itu, setelah sadar saya terima. Nah, karena di dalam Islam kan ada rukun iman tuh. Iya Pak, betul. Baik buruk datangnya dari Allah, dan sebenarnya setelah diterima bukan keburukan, hakikatnya semua yang diberikan Allah itu indah, enak. Pak Ingan, karena Bapak merasa itu indah, enak, makanya yang terpikir itu alhamdulillah terus Pak ya. Iya. Jadi sahabat-sahabat semua, inilah hikmah bagaimana mengubah sesuatu yang tadinya berframing negatif menjadi ada kebaikan yang ada di dalamnya. Ya, setelah itu kemudian dioperasi Pak ya. Assalamnya itu. Betul kan Neng dioperasi Neng? Iya. Benar. Bukan hoax, bisa nanti dikira Bapak dokter bikin cerita yang ngarang begitu ya. Enggak Neng ya? Dioperasi saat itu. Kemudian setelah dioperasi ternyata Allah memberikan kelancaran Neng pada saat Neng operasi itu. Pak dokter memperkirakan bahwa di dalam tubuh itu ada kebocoran, ternyata setelah ketika dilakukan operasi amat mudah bagi Allah. Saya merasakan betul tuh. Dulu tensinya itu menurun, hampir ngedrop ya. Kemudian denyut nadinya itu demikian tinggi. Kemudian setelah dicuci, dibersihkan dan segala macam, ternyata Allah pulihkan dengan cepat tuh Pak.
Nah, ketika Bapak dulu gimana Pak? Dikasih tahu Pak, alhamdulillah selamat. Gimana perasaannya Pak ketika keluar dari ruang operasi? Kalau apa? Kalau rasa rasa cemas sih ada, Ya rasa cemas cemas ada Pak ya. ada karena kan Ya. manusia biasa. Ya. Tapi ya itu seperti yang dikonsep sama Pak Dokter itu benar itu ridho, ridho menerima. Nah, kan yang itu terus memohon ampunan karena semua yang terjadi itu bukan bukan lain kata Sundanya lain bongan Allah, tapi bongan diri sorangan Dengan itu. diri sorangan Iya, gitu Pak ya. bongan diri sorangan. Nah, dengan itu saya terus beristighfar, eling terus sama Allah sambil Iya, iya. memohon itu. Itu yang Ya, dikasih Pak Dokter benar itu. Jadi ketika ridho, Bapak. istighfar, syukur. Itu benar. Iya, alhamdulillah. Jadi benar ya Pak ya, apa yang Iya, saya bilang ke teman-teman di pemirsa ya Pak ya. ya, Ya, jadi saat itu alhamdulillah operasi lancar. Kemudian saat itu kan usus masih ditaruh di luar ya. ya. Ya, salamnya masih ingat? Iya. Masih ingat ya? Ya, saya sampaikan gimana kecewa nggak tuh Pak? Eh, ya pertama sama ya seperti pertamanya kecewa, tapi setelah berpikir, oh ini kasih sayang Allah supaya saya tiap malam bisa bangun. Nah, dengan adanya ini usus di luar kan tiap malam saya bisa bangun berjaga terus. Nah, dari Ya, situ kan kita mengingat Allah semakin banyak. ya. Artinya sahabat-sahabat semua, bagaimana kita mengubah yang Iya, tadinya orang itu bisa aja mengeluh, ya kok diginiin, ya kok jadi saya harus terganggu tidur. Kalau kita hanya framing negatif seperti itu, tanpa mengkonversi bahwa itu ternyata ada sesuatu di balik di dalamnya, yang Allah berikan hikmah sebanyak-banyaknya, maka kita akan bahasa Sunda namanya ngarasulanya banyak. Rasulullah. Nah, tetapi kalau kita bisa menyelami hikmah di balik itu, ya Allah terima kasih. Malam-malam saya dibangunkan, saya bisa berdoa, saya bisa tahajud. Kan indah ya Pak ya? Ya, Alhamdulillah. Kemudian setelah itu kan harus masuk ICU nih Pak. ya. Gimana perasaannya Pak? Artinya Waktu kan masuk ruang ICU, masuk ruang yang gawat. semakin yang ada kesadaran itu semakin timbul dan semakin semuanya udah milik Allah. Itu. Betul Pak. Jadi semuanya milik Allah, Ya, semuanya Allah yang menguasai, iya, semuanya Allah yang mudah Pak ya, memberikan iya, pertolongan apapun Pak ya. iya, Ya, setelah itu ternyata Pak, suatu hal yang luar biasa. Di ICU itu kalau nggak salah dulu cuma 2 hari. Padahal kalau kita lihat kan dalam kondisi sepsis rata-rata itu di atas 4 hari, 8 hari gitu Pak ya. Udah masuk ruangan biasa Neng dulu ya iya. Neng ya. Alhamdulillah. Neng mah ingat apa enggak waktu dulu ya? Ingat Pak, Ya sedikit ingat. ingat. Masuk ruangan Kan biasa. banyak teman-teman Pak Dokter yang nengok ke situ. Terus Iya. pada ngomong begini, kok aneh bisa hidup lagi. Saya kaget itu, kaget. Iya. Iya, 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 Bisa iya. bisa tetap hidup gitu. Iya, 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 iya. Ini bagi saya, Assalam, ini suatu hal yang fenomenal. Betul-betul ini membuktikan bagaimana Allah itu amat mudah untuk memberikan pertolongan pada kasus sesulit apapun. Ya, saat itu dirawat, kemudian setelah dirawat di sana Pak ya. Nah, di sana mulai ngobrol bebas kita Pak ya. Ya, Bagaimana diskusi, bagaimana Bapak merasakan apa namanya? Kasih sayang Allah itu tetap ada dalam kondisi kritis sekalipun. Nah, itu Neng ya. Sejak itu, alhamdulillah Pak Dokter juga makin nambah ini, Neng, makin nambah keyakinan ya, makin nambah apa namanya keimanan. Bagaimana Allah itu memudahkan, bagaimana Allah itu memberikan pertolongan pada saat-saat yang memang tepat, pada saat-saat yang memang diperlukan. Ketika kita menyadari bahwa kasih sayang Allah itu amat dekat, ketika kita melantunkan syukur dari hati yang terdalam, maka Allah turunkan kemudahan demi kemudahan. Yang syukuran itu kan Bapak, Neng ya. Neng mungkin saat itu ngelamun begitu nyari Neng ya. Ya, tapi bagi Allah mapan yang syukurin Bapaknya. Yang dimudahkan dokternya. Yang diselamatkan anaknya, Neng ya. Syariatnya kan begitu. ya, Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita bersyukur atas nikmat yang diterima oleh keluarga, oleh orang lain, semoga syukur kita ini pun menjadi jalan limpahan nikmat bagi orang yang kita syukuri tersebut.
Itu diantaranya Pak. Nah, setelah itu dirawat, ya Neng ya, banyak yang nengok, termasuk anak Pak Dokter Neng. Neng masih ingat nggak dikasih boneka? Iya, Ingat Pak, bonekanya masih ada. masih ada. Masih. Iya, 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 iya. Saking kagumnya Pak, aduh saya sama pertolongan Allah, saya ajak tuh anak-anak Pak, yuk, nengok assalam yuk. Bawa boneka, kayak gitu. Buat apa? Karena Pak, motivasi itu sangat penting. Jadi motivasi itu sangat penting bagi timbulnya spirit. Ketika spirit itu timbul Pak, maka akan muncul unlimited energy. Betapa banyak orang-orang yang sudah dikatakan penyakit ini nggak mungkin sembuh lagi, ketika ada spirit di dalam hatinya itu muncul kekuatan yang sangat besar. Nah, pengennya Pak Dokter itu gitu, Neng. Makanya ajak anak Pak Dokter. Anak Pak Dokter sekarang udah semester 2, Neng. Yang ngasih dulu tuh ya. Sekarang lagi apa namanya kuliah di Undip. Pengen jadi dokter katanya sama kata kayak ayahnya. Gitu, Neng. Neng sekolah di mana sekarang, Neng? Di SMA Lebakwangi. Lebakwangi. Terus masuk kuliah enak ke? IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Alhamdulillah. Jadi Assalam itu kuliahnya sama saya. Pak Dokter juga lagi kuliah di sana, Neng. Iya. Abdi ge masih kena kuliah, Pak, didinya. Ngambil apa namanya S3 di sana. IAIN ya. Assalam jurusan apa Assalam sekarang? Ilmu Al-Quran Tafsir. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Aduh, ilmu yang menurut Pak Dokter mah pika tahun begitu ya. Nah, sahabat-sahabat semua setelah dirawat di rumah sakit saat itu, kemudian ditengok banyak orang, Pak ya? Iya. Banyak orang. Pak, ada yang nanya nih, ketika video itu diedarkan, ternyata ada lebih dari 4.000, Pak. 4.000 yang menyadari betapa Allah itu sangat berkuasa, betapa Allah itu sangat sayang, betapa Allah itu sangat mudah untuk memberikan pertolongan. Nah, tapi ada pertanyaan begini, Pak. Pak Dokter, itu mah mungkin aja. Tergantung, kalau pasiennya bayarnya gede, mungkin Pak Dokter begitu. Ketika pasiennya kecil. Punten, Pak ya? Gimana sedikit. Apakah Bapak bayar itu di rumah sakit dulu? Enggak, malah dapat duit. Yang nengok itu pada ngasih uang. Iya ya Pak ya. Tapi boleh saya pastikan, insya Allah ini bukan karena saya karena uang, punten ya Pak ya. Jadi betul ya Pak ya? Iya betul, gratis. Bapak ngebayar ya? Iya. Jadi ada Pak yang, tapi cuma satu Pak di antara yang kayak gitu teh. Di antara ribuan yang nanya gitu, Dok, kalau misalnya beda halnya kalau pasiennya nggak punya uang. Masya Allah, subhanallah kata saya teh. Saya masih seorang Muslim dan saya pikir agama apapun ya pasti ada empati di dalamnya, nggak mungkin lah kita hanya menolong karena masalah uang seperti itu. Nah setelah itu menjalani operasi kedua teh berapa bulan kemudian Assalam? Kalau nggak salah sekitar 5 atau 6 bulan. Soalnya pas selesai ulangan kenaikan kelas itu Pak. Oh kenaikan kelas. Ya. Operasi kedua itu operasi yang ususnya masukin lagi. Ya jadi karena kebocoran usus, teman-teman, ususnya itu disimpan di perut dan setelah itu 5 bulan kemudian dioperasi dan sekarang normal, alhamdulillah. Sehat kan Assalam ya? Sehat, alhamdulillah. Terus segede gini tuh Pak. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi Bapak punya mantu. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak kuliahan ya Allah, anak kuliahan. Jadi punten Ibu Bapak, bukan berarti saya ingin menonjolkan keberhasilan apa yang saya tindakan, bukan. Saya di sini akan menampakkan bagaimana pertolongan Allah terhadap orang-orang yang menerima, terhadap orang-orang yang pasrah, dan terhadap orang-orang yang syukur. Betul terasa sekali. Bapak pun merasakan Pak ya, yang nengok itu. Iya. Pak, kok bisa hidup Pak ya? Kan kata dia tuh yang apa? Saya ngikut nemenin operasi Pak Dokter, kan ada dokter-dokter di situ. Iya, iya, iya. Dia nengokin, kok masih hidup? Ini mustahil. Emangnya kenapa Pak? Saya sampai nanya gitu. Ususnya dicuci dong. Ususnya dicuci, dikeluarin, katanya begitu. Iya. Saya nggak percaya tuh. Waktu itu mah. Jadi sahabat-sahabat semua, itulah hikmah yang Allah bagikan kepada kita lewat peristiwa ini. Assalam nggak apa-apa ini teh dilihat jutaan orang. Nggak apa-apa Pak. Bersyukur bisa berbagi hikmah sama yang lain.
Iya, 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 ya. Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat semua, itu yang saya bagikan ceritanya. Insya Allah, apa yang saya ceritakan itu nyata adanya. Insya Allah bukan apa namanya, bukan karang mengarang begitu ya. Bukan kita membuat sesuatu demi konten, masya Allah demi Allah, enggak. Kita ingin berbagi hikmah itu jujur, terus betul apa adanya, sehingga ini juga bisa menjadi apa namanya, semangat bagi sahabat-sahabat semua. Baik, kita kita akan jawab beberapa pertanyaan ya, Neng, yang masuk ke Pak Dokter. Pertama, ya di sini dikatakan, Masya Allah, ridhonya, ya, 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 ya. Dari Ibu Rika, ya, betul Bu. Makin yakin bahwa diri kita itu dikuasai Allah, makin yakin Allah menguasai segala sesuatu yang menjadi perantara sehat dan sakitnya kita, makin yakin bahwa Allah yang menguasai pintu-pintu kesembuhan, makin yakin bahwa diri kita itu amat mudah ditolong, dipelihara, disehatkan, makin yakin itu ada dalam diri kita, maka makin mudah bagi kita itu untuk meminta kepada Allah. Anna inna zonni abdibi. Sahabat-sahabat semua, pembelajaran pada hari ini adalah syukur. Bagaimana dalam peristiwa seberat apapun, dalam peristiwa sakit separah apapun, ternyata syukur itu ada. Syukur itu ternyata ceruknya itu masih luas. Ketika Assalam itu masuk ke dalam IGD, alhamdulillah, ternyata masih bisa dibawa ke IGD itu ya, artinya masih bisa ditolong. Ketika masuk ruang operasi, alhamdulillah, masih bisa dioperasi. Artinya apa? Artinya masih ada kesempatan. Ketika masuk ICU, alhamdulillah, tuh masuknya masuk ICU, nengnya. Nggak masuk ke yang lain-lain, nengnya. Alhamdulillah. Artinya apa? Artinya ada rasa syukur di sana. Ketika ususnya dipindahkan keluar pun, alhamdulillah. Ternyata Assalam masih hidup, masih ketolong. Alhamdulillah. Pak, boleh tahu kenapa namanya Assalam, Pak? Dulu kan waktu ibunya mau melahirkan tuh 3 hari 3 malam. Jadi 3 hari 3 malam pas udah ngambil gerobak kan, di sini nggak ada kendaraan jauh ke desa. Mau ke Gerobak itu untuk desa, apa maksudnya, Pak? mau ngangkat ibunya biar bawa ini ke bidan. Jadi Pas ngangkut udah ibunya pada itu rapi pakai semua gerobak. tuh, udah Bukannya pada pakai ini, rapi. Pak? Hah? Bukannya nggak bisa pakai mobil. Enggak, orang jalannya masih begitu waktu dulu itu. Sekarang juga masih begitu. Cuman kalau sekarang kan udah banyak yang punya kendaraan di sini. Kalau dulu masih sedikit, belum Jadi pakai ada. gerobak, Pak ya? Ya, pas gerobak udah ada, saudara-saudara saya udah rapi, alhamdulillah keluar. Alhamdulillah. Neng, 3 hari itu, Neng. Ya, makanya sama Mama harus betul-betul merasakan bagaimana ya Mama juga menyayangi Neng ya. Terus dinamakan aja namanya, Pak. Dinamakan aja Assalamualaikum sama ininya abahnya. Artinya keselamatan ya. Iya. Ya, baik. Sahabat-sahabat semua kita diskusi. Bagi yang ingin diskusi, mangga silakan raise hand. Kita akan berbagi, mungkin teman-teman punya pengalaman atau sahabat-sahabat yang ingin mengetahui lebih lanjut. Ada Ica, mana di sini Ica? Ica ada nggak Ica? Ica, mana nih Ica? Hadir nggak di sini Ica? Raise hand pun Ica. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ica ini salah seorang yang Ica dapat video saya dari mana itu Cak? Dulu Cak? Dari Purnama, dokter. Ya dari ayah ya, Cak ya. Dari ayah, ya. Alhamdulillah ayah ikut pengajian di salah satu masjid kita di komplek. Terus masuk grup, ada grup grup pengajian. Diuploadlah video dokter yang asli. Ya. Di situ saya melihat video itu meneteskan air mata ya dok ya, karena mungkin pengalamannya hampir sama dengan
saya. Masya Allah, terkadang kita juga setiap sakit, kok ya kenapa ya aku dikasih sakit kayak gini, ngeliat orang lain banyak rezekinya, dikasih kesehatan segala macam gini. Tapi melihat dengar cerita dari dokter ini, Masya Allah, seorang bapak melihat anak dalam kondisi kritis seperti itu masih bisa bersyukur. Dan alhamdulillah saya di situ langsung tersentuh hati, ingin berbagi gitu, berbagi agar semua orang itu tidak merasakan hal lagi untuk kalau misalkan dikasih ujian kita itu selalu mengeluh, selalu kenapa. Jadi untuk mengajak saya berpikirnya, yuk dikasih ujian segimanapun, yuk kita syukur yuk. Ternyata khasiatnya, wow, alhamdulillah sekali. Terlihat dari contoh kisah Assalam ya, dokter, dari situ. Ya. Dan ternyata alhamdulillah jutaan viewers itu merasakan hikmah. Alhamdulillah Assalam. Dengan kisah Assalam itu membawa hikmah untuk semua orang. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Bisa dilihat sendiri oleh dokter juga. Mungkin ya dok ya. Jadi Assalam, Pak Dokter itu bikin video, tapi nama Assalam itu nggak Pak Dokter cantumkan, karena itu tidak etis, gitu ya. Ya. Pak Dokter lebih mengedepankan masalah hikmah, bagaimana ketika seorang pasien masuk ke IGD, kemudian di sana ditentukan bahwa ini kondisi kritis, begitu ya. Nah, bapaknya itu dulu bukan mengeluh gitu, tapi yang katakan tenang gitu, makanya aneh. Makanya saya sampaikan ketika masuk IGD bapaknya itu tenang, alhamdulillah masih bisa masuk IGD ya. Ketika dia harus dilakukan operasi ternyata alhamdulillah Pak Dokter masih bisa. Pak Dokter mau nolong saat itu kan malam Pak ya. Jam 2, jam berapa? Pagi, menjelang pagi ya. Alhamdulillah Pak Dokter masih bisa menolong. Alhamdulillah anak saya masih bisa dioperasi. Kemudian ketika dari operasi selesai, alhamdulillah Pak ini harus masuk ke ICU. Ya, kata Bapak, alhamdulillah Pak Dokter. Nah, itu yang bikin saya teringat sampai sekarang, Pak. Alhamdulillah, ternyata Pak Dokter anak saya masih selamat. Ketika dikasih tahu ususnya terus di luar, Bapak teh nggak bilang, kenapa dok kayak gini? Enggak, kayak gitu. Ternyata alhamdulillah Pak Dokter. Nah, itu Pak, yang bikin saya teringat-ingat sampai sekarang. Ketika masuk ICU juga demikian, alhamdulillah ya Allah, anak saya masuk ICU, begitu ya. Tidak masuk kamar-kamar yang lain gitu ya. Ketika masuk ke ruang perawatan juga. Nah, Pak Dokter teh bikin video seperti itu, Neng. Pak Dokter ingat saat itu waktu Pak Dokter operasi seorang pasien ya, tiba-tiba ingat tuh. Tiba-tiba ingat, Neng. Maka Pak Dokter bikin video di ruang operasi. Ya, nggak nyebut nama siapa-siapanya mah ya. Nah, ternyata disebarkan aja via WA. Ternyata ada yang mengupload ke berbagai macam platform gitu ya. Dilihat lebih dari beberapa itu lebih mungkin sekitar 1,5 juta, Cak ya. Iya betul dok. Lebih dari 1,5 juta. Alhamdulillah ya Allah. Terus yang nguploadnya itu Ica nih Neng. Ngupload di itu teh. Padahal Pak Dokter mah bikin videonya udah lama, udah sekitar 6 bulan yang lalu kalau nggak salah. Alhamdulillah ya dokter bisa ketemu lagi nih sama pasiennya. Itu padahal udah beberapa tahun yang lalu ya dok ya? Iya, waktu Assalam itu kan usia 2 tahun ya, 8 tahun. Kelas 2 ingat waktu itu ya, kalau nggak salah 8 tahun. Sekarang udah mulai kuliah nih, alhamdulillah udah gadis, udah cantik, udah normal lagi. Sehat selalu ya Assalam. Alhamdulillah, insya Allah ini udah full 100% sehat. Ya, karena kalau ada gangguan nggak mungkin segede gini Assalamnya. Masya Allah, bagi Allah amat mudah untuk memberikan sehat yang afiat. Artinya apa? Sehat yang membawa taat. Alhamdulillah tuh. Assalam kuliahnya di IAIN, Tafsir Al-Quran. Ya, suatu ilmu yang memang kalau kita kaji lebih dalam lagi akan lebih memperkuat keimanan kita kepada Allah. Baik, itu Ica. Mudah-mudahan jadi amal soleh buat Ica. Mudah-mudahan teman-teman yang melihat video ini pun bisa melantunkan syukur terbaik di dalam
hati yang terdalam. Amin, Baik amin. sahabat-sahabat MQ pagi semua yang menyimak di MQ TV, yang menyimak di MQ FM, dan yang menyimak di berbagai macam media sosial, ya media sosial lagi, baik di Facebook, IG, ataupun Instagram, ataupun Twitter. Ini kisah yang saya sajikan pada pagi hari ini. Semoga lantunan syukur itu bisa menjadi bagian keseharian kita. Kondisi apapun, kondisi seberat apapun, ujian seberat apapun, pasti ada lantunan syukur di dalamnya. Baik, silakan teman-teman yang mau berbagi lagi, silakan raise hand. Andai kata misalnya mau berbagi, mangga. Nah, salam. Nih, Pak Dokter ingin ngobrol lagi nih. Bagaimana nih perasaan Assalam ketika tahu, sekarang kan udah gede tuh ya, ketika tahu bahwa peristiwa-peristiwa yang dia lalui dulu itu bukan peristiwa yang ringan, tapi peristiwa yang sangat berat menurut syariat, ya, peristiwa yang tidak biasa dan peristiwa yang menyangkut dalam tanda kutip hidup mati. Kira-kira bagaimana perasaan Assalam setelah mengingat itu pada saat ini? Silakan Neng, cerita gimana Neng? Yang pertama bersyukur ya pastinya, karena kan dulu tuh bisa dibilang antara hidup dan mati, jadi ngerasa kayak ini tuh kesempatan kedua untuk hidup dari Allah. Nah terus yang kedua ngerasa kalau sekarang tuh Assalam bukan apa ya, kesempatan dari Allah yang harus benar-benar dimanfaatkan dengan baik gitu. Karena kan dulu tuh sakitnya Assalam juga ngerasain apa ya, sakitnya gitu kan, operasi 3 kali kan ya Pak. Yang pertama itu yang pas baru datang, terus sempat bocor juga kan jahitannya, dioperasi lagi. Nah terus yang ketiga dimasukin lagi ususnya. Dulu tuh ngerasa kayak kan masih kecil, belum paham ini sakit biasa gitu. Soalnya dulu pas masih sakit juga, pas usus masih di luar, Assalam bisa sekolah Pak. Alhamdulillah masih bisa berangkat ke sekolah, masih bisa main, lari-larian sama temen. Nah terus pas sekarang keinget kayak, oh iya dulu bukan peristiwa kecil gitu. Dulu sakitnya bukan sakit biasa. Jadi ngerasa Allah masih kasih kesempatan buat Assalam hidup. Terus sekarang tuh kalau males-malesan kayak ngerasa, kok males-malesan kayak gini, padahal dulu mau hidup aja kayaknya susah gitu. Ya begitu Assalam hikmahnya ya. Terus kalau bisa Maneng, Pak Dokter atau teman-teman yang lain minta pengalaman-pengalaman tentang Neng dan Bapak itu juga bisa dituliskan dalam bentuk cerita atau Neng misalnya dalam bentuk video. Intinya adalah kita ingin membanjiri media sosial itu dengan konten-konten kebaikan. Ingin membanjiri platform media sosial itu dengan hal-hal yang mengajak pada orang itu untuk lebih menerima, bersyukur, kemudian juga pada hal-hal kebaikan-kebaikan lainnya. Dan Pak Dokter juga tidak mempunyai media sosial yang banyak, tidak mempunyai niatan untuk menjadi begitu, menjadi kilogram selegram kayak gitu ya, nggak ada niatan seperti itu. Tetapi tatkala kita dihadapkan bahwa saudara-saudara kita banyak beraktivitas di sana, ya kayak Ica juga konten-konten bagus. Jadi diharapkan ini juga menjadi ajang dakwah bagi kita semua. Sahabat-sahabat semua, bagi yang ingin melihat videonya, silakan nanti lihat. Tolong punten, yang Ica aja lah ya. Lihat videonya seperti itu, mangga silakan untuk dilihat. Insya Allah tidak ada rekayasa di sini, dan saya undang Assalam pada hari ini sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah saya ya, bahwa saya membuat sesuatu itu atas dasar fakta yang nyata, dan niatan itu hanya kita untuk berbagi kebaikan, dan tidak ada sesuatu yang memang unsur-unsur lain ya. Ada unsur bisnis, nggak ada sama sekali saat itu. Pak, kira-kira ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan Pak untuk sahabat-sahabat, teman-teman mungkin yang lagi diuji sakit atau mungkin yang sekarang sehat, gitu Pak. Cerita aja Pak Satria. Pesannya ini sesuai pengalaman saya aja. Itu yang emang kuncinya benar, itu yang diceritain dokter, ridho, istighfar, syukur. Saya juga selalu ingat sama orang tua saya dulu.
kalau ngomong hirup lamun hayang bagja kudu bisa narima na. Nah, itu bahasa ridho, Pak, ya, itu. betul ya. Nah, maka terus punya teman lagi, syukur itu dahsyat. Nah, jadi pesan nama semuanya itu konsep yang dari dokter itu benar. Jadi ridho, mohon ampun, bersyukur. Jadi terima apapun yang terjadi, terima aja semuanya. Dengan menerima akan timbul kebahagiaan dan secara drastis itu akan diubah. Kan Qurannya tadi juga dibacakan sama Pak Dokter, lain syakartum lazidannakum itu. Dengan syukur itu kan akan merubah keadaan. Jika jelek yang kita terima, maka Allah akan merubah secara drastis menjadi baik. Kalau baik, maka ditambah kebaikannya. Itu janji Allah, yakin itu, harus yakin itu. Jadi terima apapun yang terjadi. Karena kita mah hidup tinggal ngejalanin fasilitas dari Allah aja, itu. Segitu aja. Baik, Pak. Segitu tapi mendalam, Pak. Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang memang dialami. Baik, sahabat-sahabat semua, jangan lupa mulai hari ini bagi yang belum, ini mengingatkan diri, termasuk diri saya, untuk memulai hari dengan syukur. Bahwa ketika kita bangun tidur, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kuota umur. Ketika kita masih bisa bernafas, alhamdulillah, berarti paru-paru kita masih bisa menerima oksigen, mengeluarkan CO2, dan lain sebagainya. Ketika bangun tidur, kemudian jalan, maka bersyukur. Di sana lebih dari 200 otot yang bergerak agar kita bisa berjalan ke kamar mandi. Ketika buang air kecil, di sana juga ada rasa syukur yang terdalam. Kenapa? Saat kita tidur, darah kita itu dicuci. Darah kita itu dibersihkan dari racun, dari kotoran, dan lain sebagainya. Bukankah tidak ada rasa syukur yang tidak layak untuk disyukuri pada saat itu? Ketika kita melihat begitu ya, melihat warna sama. Warna yang kemarin merah sekarang disensasi sebagai warna merah. Allah bangunkan kita dengan kelengkapannya, dengan ingatannya, dengan memorinya. Sehingga ketika kita lihat juga, lihat anak, lihat istri begitu ya, lihat makanan dan lain sebagainya, maka memori di kita itu kan masih tetap ada, ini anak, ini istri, ini makanan. Artinya sahabat-sahabat semua, yuk mari kita perbanyak dan pertinggi dosis syukur. Mari kita cari hikmah di balik kejadian negatif apapun, di balik kejadian seberat apapun, di balik kejadian sekrusial apapun, segawat apapun, ternyata masih ada lantunan syukur yang ada di dalamnya. Jadikanlah syukur ini sebagai keseharian kita, dan jadikanlah syukur ini bagian dari kebiasaan apa yang kita lakukan. Tiada saat tanpa syukur, tiada hari tanpa syukur, dan mudah-mudahan dengan syukur itu bisa membuka pintu hikmah, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu solusi, dan pintu apapun, pintu-pintu kebaikan. Karena Allah itu tidak mungkin ingkar janji. Innaka latuhliful mi'an la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukurilah kita bisa hidup pada hari ini. Semoga Allah memberikan usia yang sehat dan afiat. Syukurilah kebersamaan dengan keluarga yang ada pada saat ini. Semoga ini juga menjadi mempererat kebersamaan keluarga kita di surga kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian,
kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran Plus, raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.